Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam bab 3, di dalam rancangan pelaksanaan PTK, itu intinya adalah ada setting penelitian. Setting penelitian itu berisi tentang waktu penelitian, kapan, tempat penelitiannya kapan, lalu subjek penelitiannya itu siapa. Kemukakan Bapak Ibu secara argumentatif, kenapa mengambil kelas itu. Jadi kalau kita mengambil kelas, yang perlu saya garis bawahi berkali-kali bahwa PTK itu ditujukan untuk mengubah kondisi pembelajaran, perilaku belajarnya supaya lebih baik. Karena itu Bapak Ibu jangan mengambil kelas yang baik. Kalau mengambil kelas baik dengan kelas yang tidak baik, itu berarti namanya membandingkan. Kalau membandingkan itu berarti penelitiannya bukan penelitian PTK, ya. Jadi itu ya Bapak Ibu yang saya hormati. Lalu Bapak Ibu, di dalam pengumpulan data, maka kita akan menemukan dua kelompok data. Data yang pertama adalah data tentang data primer. Data yang harus ada di dalam penelitian PTK adalah data khusus untuk observasi. Itu yang paling ini. Jadi data utama primer adalah data observasi. Kemudian data tambahannya adalah bisa saja data ditambah dan nilai tes dan sebagainya. Lalu data sekundernya atau data penunjangnya adalah bisa bukti wawancara dan dokumen-dokumen penting dari sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam penelitian teknik pengambilan data itu maka dibutuhkan apa yang disebut dengan instrumen. Instrumen yang harus ada di dalam PTK minimal ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang kedua adalah instrumen pengamatan atau observasi, yang berikutnya adalah soal-soal dan ditambah instrumen-instrumen yang lain. Bagaimana cara teknik menganalisis datanya Bapak Ibu? Teknik analisis data di dalam PTK itu baik dalam siklus 1 maupun siklus 2, ya. Data siklus 1 dan siklus 2 itu nanti dihimpun saja dulu, dimasukkan saja dulu. Biasanya saya dalam bentuk buat di dalam bentuk tabel atau nanti kita buat dalam bentuk grafik. Nanti di bab 4 ini masuk di dalam kelompok deskripsi data siklus, begitu ya. Kemudian Bapak Ibu, di dalam penelitian PTK tidak mengenal apa yang disebut dengan alat analisis statistik. Maka dari itu Bapak Ibu tidak usah pakai rumus-rumus statistik, cukup hanya menggambarkan saja, mendeskripsikan saja. Kemudian Bapak Ibu, data hasil observasi dan wawancara itu juga harus dianalisis, ya, dengan deskripsi kualitatif, kemudian kita cari refleksinya. Nah, jadi ini Bapak Ibu berkaitan dengan cara mengumpulkan data. Berikutnya adalah prosedur PTK. Prosedur PTK ini adalah menggunakan siklus. Tiap siklus Bapak Ibu, saya mengutip karena ada 5 macam para ahli dari Barat yang dikutip di Indonesia, tapi yang paling populer yang dikembangkan oleh Profesor Harstimi itu menggambarkan bahwa tiap siklus terdiri dari 4 langkah: perencanaan, tindakan, kemudian observasi atau hal itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ilustrasinya, ya, ilustrasinya seperti ini. Ada perencanaan, akhir adalah ada refleksi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini kalau dalam siklus 1, memang kalau di dalam siklus 1 misalnya, yang jelas kalau penelitian PTK kan minimal 2 siklus. Nah, di dalam siklus 1 misalnya gitu, di dalam siklus 1 kalau belum tercapai gitu ya, kalau belum tercapai, maka kita akan menggunakan di siklus berikutnya. Nah, ini siklusnya. Ini siklus ini diambil dari Tegad dan Kemis, kemudian tapi ini mirip-mirip juga. Kemudian yang ngutip adalah Kasbuloh. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, langkahnya ada 4 yang tadi saya sampaikan itu. Rencanakan ini adalah kita apa yang akan dilakukan dalam menemukan jawaban dalam rumusan masalah itu.
kita menetapkan berbagai alternatif tindakan pemecahan masalah untuk memilih tindakan yang paling menjanjikan dan akan dilakukan oleh guru. Lalu berikutnya, menentukan cara yang tepat pada proses pembelajaran dengan menjabarkan indikator-indikator keberhasilan. Itu di perencanaan PTK. Berikutnya adalah membuat secara rinci rancangan tindakan, yaitu membuat RPP misalnya gitu. Kemudian membuat indikator, membuat instrumen, ya, menyiapkan peralatan dan sebagainya. Itu di perencanaan. Lalu bagaimana di tindakan? Ini saya contoh, saya mengambil gambar ini ketika saya mengajar dengan menggunakan Zoom. Apa yang dilakukan dalam kegiatan tindakan itu, yaitu melaksanakan KBM dengan menggunakan siklus, asuhan siklus dengan instrumennya, kemudian melaksanakan KBM dengan berpedoman pada langkah-langkah RPP. Langkah-langkah RPP menjadi fokus guru dalam melaksanakan pembelajaran pada tiap kelas. Kemudian langkah-langkah RPP menjadi rujukan dasar dalam penyusunan instrumen. Kemudian fokus kegiatan guru dalam KBM ini adalah Bapak Ibu harus menguasai langkah-langkah yang sudah disusun di dalam RPP yang diturunkan di dalam instrumen. Ini kata kunci penting Bapak Ibu, ketika kita mengambil data siklus, Bapak Ibu harus menguasai dengan benar mengenai langkah-langkah itu. Lalu disarankan untuk melaksanakan KBM, ya, urut-urutannya, ya, itu kalau bisa mengacu kepada apa yang kita susun di dalam instrumen pengamatan. Lalu yang terakhir, mengenali dengan baik kelompok langkah KBM, ya, yaitu yang terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, ini Bapak Ibu, fokus di dalam kegiatan yang berikutnya, yaitu yang ketiga, observasi. Yaitu observasi itu observer harus berfokus kepada apa yang dilakukan oleh guru dan apa yang dilakukan oleh murid. Karena itu kalau satu PTK kemudian hanya didukung oleh satu observer, ini kurang. Kenapa? Karena apa? Bagaimana dalam satu kelas, satu orang bisa mengamati guru, satu orang ini sisi lain mengamati siswanya. Maka sebaiknya yang dilakukan biasanya jumlahnya 2 orang guru sebagai observer. Nah, 2 orang guru sebagai observer ini yang memiliki apa? Yang memiliki chemistry sama dengan si peneliti itu. Jadi ini juga bahaya kalau orang yang apa itu ya, yang tidak sesuai dengan ini nggak saling apa ya, tidak saling menguatkan, ini juga bahaya juga di dalam penelitian. Nah, yang terakhir yaitu tentang instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini yang isi adalah nanti pada saat kegiatan observasi adalah observernya, ya. Kemudian observasi bisa dilakukan secara langsung, ya di kegiatan pembelajaran baik guru maupun siswa. Kemudian observasi dapat mengumpulkan informasi yang akurat. Guru dan observer peneliti harusnya mewaspadai, ya, adanya hal-hal tentang apa yang terjadi pada kelemahan dirinya. Jadi misalnya gini, saya mengamati Bu Guru A. Bu Guru A itu sudah hubungannya baik sama saya, lalu saya objektif, berarti nggak boleh. Kenapa? Karena nanti kelemahannya dia nanti bisa tidak kita munculkan, begitu itu maksudnya. Nah, kemudian saran-saran dalam kegiatan observasi yaitu direncanakan bersama, fokus pada hal yang spesifik, membuat kriteria yang jelas, keterampilan observasi, ada keterampilan berobservasi, kemudian ada feedback. Nah, bentuknya ada yang bentuk checklist, ada yang bentuk anekdot, ada juga yang berbentuk rating scale. Rating scale itu adalah ada kategori 1, 2, 3 dan sebagainya, begitu. Ya. Ini ada contoh-contohnya apa namanya? Judul-judul dari instrumen, ya. Baik. Yang terakhir dari ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah menyusun daftar pustaka. Daftar pustaka dikerjakan secara simultan mulai nyusun bab 1, bab 2, dan bab 3. Mungkin di bab 4 juga ada. Maka Bapak Ibu harus yang ada di bab 1, bab 2, 3 pastikan sudah ada di daftar pustaka. Teknisnya bagaimana mengurutkan, bisa Bapak Ibu kalau mau secara sistematis bisa menggunakan program Mendeley gitu. Sekarang yang terakhir yang banyak dipakai. Demikian Bapak Ibu
Ibu yang dapat saya sampaikan ini bisa 2 hari, gitu ya. Ini kita harus dipaksa dalam waktu kurang lebih 2 jam supaya Bapak Ibu juga terlayani. Nanti saya persilakan Bapak Ibu untuk bertanya. Yang pertama, barangkali bertanya nanti waktunya kita terbatas, maka ada perwakilan nanti yang menggunakan menggunakan visual atau langsung menggunakan Zoom. Yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan chatting di Zoom ini. Yang ketiga, nanti Bapak Ibu bisa pula menggunakan grup WA. Nanti mudah-mudahan Mas Rian sudah menyiapkan grup WA-nya sehingga Bapak Ibu nanti bisa berdiskusi dengan menggunakan sarana-sarana tersebut. Demikian Bapak Ibu paparan saya yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian materi ada yang kurang. Mungkin saya kurang teliti, mungkin kurang dalam, mungkin saya kurang menguasai. Saya dengan kekurangannya itu saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Pada prinsipnya saya ingin supaya Bapak Ibu memiliki karya, dan sebelum nanti saya sampaikan pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu yang sudah punya tulisan silahkan nanti bisa dikomunikasikan. Dan Universitas Balikpapan khususnya FKIP sudah punya 3 jurnal, ada 4 jurnal, 3 jurnal diantaranya sudah terakreditasi Kemenristek. Ya, jadi Bapak Ibu yang PNS yang mau memasukkan TK-nya nanti masuk ke jurnal Uniba, jurnalnya sudah teragregasi Kemenristek. Ya, menunggu pertanyaan Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan sama operator Mas Rian sebagai pengendali kegiatan ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Jaga kesehatan Bapak Ibu semuanya. Kita tetap optimal kegiatan pembelajaran di pembelajaran tahun ajaran baru 2020-2021. Tetap anak-anak kita layani dengan sebaik-baiknya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kasmudi. Saya ambil alih untuk sesi tanya jawab saja. Ini saya sudah merangkum beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Ini ada 8 pertanyaan. Oke, kita langsung aja nih jawab aja Pak ya. Boleh. Ya, ini pertanyaan dari Ibu Wartiningsih yang pertama. Dari mana? Wartiningsih dari mana? Ya, enggak ada yang. Ya. Ibu Wartiningsih pertanyaannya adalah, jika sudah mencantumkan masalah dan melakukan perbaikan pembelajaran, namun masih kurang mendapatkan hasil yang optimal, bagaimana langkah selanjutnya? Ulangi. Jika sudah menentukan masalah dan melakukan perbaikan, namun masih kurang mendapat hasil yang optimal, bagaimana langkah selanjutnya? Itu baik. Sama dengan mirip dengan pertanyaan Ibu Bapak Hendri Prasetyo ya, mirip pertanyaannya seperti bagaimana cara mengatasi masalah proses PTK jika siswa tidak antusias dalam mengikuti PTK. Barangkali dijawab dulu Pak Kas. Baik, terima kasih Ibu Wartiningsih. Ibu Wartiningsih ini dari mana ini ya? Ya, seingat saya Bu Wartiningsih ini dari Kalsel kalau nggak salah ini. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah menetapkan masalah, sudah menentukan tujuannya, kemudian sudah diperbaiki, tapi hasilnya belum maksimal. Jadi Bapak Ibu, di dalam kajian PTK, Bapak Ibu masalahnya yang ditentukan itu harus benar-benar bahwa masalah itu urgen dan bisa kita atasi. Karena ada masalah yang urgen, menarik, tapi bisa jadi kita tidak bisa ngatasi. Nah, itu hal penting pertama yang harus diperhatikan. Lalu yang kedua, kalau kita sudah menentukan itu,
kemudian kita sudah perbaiki, dalam konteks PTK sesungguhnya bukan melakukan remedial. Ya, jadi yang harus diperbaiki apanya? Mungkin solusinya. Jadi solusi ini tidak bisa kita ubah setelah kita menjalankan PTK itu berlangsung. Jadi misalnya saya meneliti nih tentang kaitannya dengan Pak Hendri tadi, anak-anak belajar kurang antusias. Lalu kita sudah tetapkan solusinya menggunakan video pembelajaran tentang sesuatu, misalnya gitu. Ya. Nah, kalau anak tidak antusias, mestinya kita tahu penyebabnya kenapa dia tidak antusias. Nah, kalau sudah kita kasih video tapi tetap juga tidak antusias, mungkin konten videonya itu yang tidak menarik bagi anak-anak. Nah, karena itu kita harus mengambil contoh-contoh video yang terlebih dahulu kita tonton dulu, kita bandingkan dulu mana menurut kita kalau video itu kita gunakan ini akan menjadi solusi yang terbaik supaya anak-anak untuk lebih antusias. Ya, jadi ini saran saya untuk Pak Hendri sekaligus Bu Wartiningsih, begitu ya. Jadi kalau sudah ditentukan masalahnya tetapi kok masih juga seperti itu, barangkali dalam hal menentukan masalah dan solusi itu tidak tepat. Itu sehingga prosesnya nanti menjadi tidak sinkron. Demikian Mas Rian. Untuk jawaban saya yang pertama. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Pak Ahmad Syafi. Bagaimana jika siswa dalam satu kelas terdiri dari siswa yang bisa daring dan siswa yang tidak bisa ikut daring? Apakah bisa dilakukan PTK? Nah, terima kasih Pak Syafi. Ini pertanyaannya kritis sekali gitu ya. Kondisinya ini kondisi real di lapangan begitu. Nah, perlakuan atau solusi dalam mengatasi masalah itu namanya penelitian tindakan kelas. Berarti populasi dan sampelnya ya satu kelas itu klasternya yaitu. Nah, kalau klasternya itu ternyata ada anak yang tidak bisa, sebut aja tidak bisa menggunakan IT gitu ya. Satu kelompok yang lain itu mereka bisa. Menurut saya sebelum kita melakukan solusi menggunakan IT, terutama PTK menggunakan daring ini, saran saya Pak Syafi, kita harus bisa mengidentifikasi lebih dulu. Berapa banyak siswa yang tidak bisa, lalu sebaiknya anak-anak yang tidak bisa kalau belajar, nggak usah ngajari mereka, suruh belajar aja dengan temannya. Lalu kita pantau dulu, baru kita tetapkan, pastikan bahwa itu prasyarat bahwa anak-anak itu bisa bisa belajar dengan menggunakan daring. Itu saran saya seperti itu, Pak Syafi ya. Jadi pastikan terlebih dulu prasyaratnya itu ya, prasyaratnya pembelajaran daringnya itu terpenuhi dulu. Kalau tidak terpenuhi, maka kita akan kesulitan karena ada dua perlakuan. Perlakuan yang pertama, anak ini bisa menggunakan daring, yang ini menggunakan manual. Akhirnya penelitian tindakan kelas ini tidak esensinya bukan penelitian yang penelitian untuk membandingkan itu. Ya, komparasi, penelitian yang komparasi. Ya, jadinya itu, jadi bukan PTK tapi komparasi. Ya, jadi itu ya untuk Pak Syafi. Mungkin lebih detail nanti bisa silakan, nanti bisa pakai Jabri, menggunakan WA dan sebagainya. Lanjut. Baik, selanjutnya Ibu Nur Lena, tolong diberikan contoh judul PTK tadi sudah disampaikan di PPT. Kita lewati saja. Selanjutnya Ibu Nur Wahyuni. Bagaimana cara membuat siswa konsisten terhadap tugas yang diberikan guru? Sedangkan di daerah kami, siswa tetap dianggap tuntas. Bagaimana nih Pak? Ini kayaknya kebijakan. Ini wilayahnya kebijakan ya Bu, siapa namanya? Bu
Bu Nurwahyuni. Bu Nurwahyuni, ini adalah soal irama yang harus diangkat sama-sama antara kepala sekolah dan seluruh guru. Sekolah yang kuat, sekolah yang bermutu adalah sekolah yang sama-sama menghargai antara kerjanya guru dengan kerjanya murid. Nah, ini menjadi persoalan. Persoalannya adalah bahwa anak-anak ini yang tidak mengerjakan tugas pun mendapatkan perlindungan. Ini yang tidak fair. Jadi, kalau ini diangkat di dalam PTK, ya prasyaratnya aja belum terpenuhi. Karena orang tidak mau melakukan kok dilakukan perlakuan gitu ya. Jadi, itu ya jawaban saya. Sebaiknya hal yang seperti ini walaupun ini terjadi ya, tapi jangan diangkat PTK gitu ya. Karena kalau ini diangkat PTK nanti bias ini, nanti fokusnya kita di mana. Silakan Mas Rian, lanjut. Baik, selanjutnya Ibu Zuliyah Purwaningsih. Bagaimana cara menentukan jumlah siklus? Itu yang pertama. Ini nyambung juga Pak dengan Ibu Endang Radiana. Jika siklus 1 sampai dengan 3 tidak ada peningkatan, apakah siklusnya perlu dilanjut? Baik. Cara menentukan banyaknya siklus dulu. Siklus itu ditentukan dengan memperhatikan memperhatikan kondisi lapangan. Siklus itu dirancang siklus 2 faktor siswa dan faktor guru. Kalau materinya tingkat kesulitannya tinggi, maka sebaiknya Bapak Ibu pertimbangkan jumlah siklusnya. Lalu yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya dan hal ini menjadi olok-olokan teman-teman di lapangan maupun teman-teman mahasiswa. Apa itu diantaranya? Soal indikator. Baik Bapak Ibu, jadi materinya sama, tapi indikatornya Bapak Ibu di RPP misalnya, siswa dapat menyebutkan, siswa skan. Kalau untuk sekolah-sekolah tertentu, hal-hal yang kayak gini sudah lewat, apalagi untuk SMA Bapak Ibu. Sekarang sudah zamannya indikator yang harus kita gunakan untuk pembelajaran maupun untuk evaluasi adalah menggunakan HOTS, High Order Thinking Skill. Karena itu Bapak Ibu, banyak sedikitnya siklus yang kita tetapkan ini bergantung pula dengan indikator Bapak Ibu. Jadi berikutnya indikator yang ditulis di dalam RPP. Lalu indikator berikutnya lagi Bapak Ibu, indikator keberhasilan PTK. Semakin indikator keberhasilan PTK-nya tinggi Bapak Ibu, siklusnya mesti panjang. Misalnya begini, rata-rata siswa dengan jumlah 30-nya, rata-rata siswa nilai minimal 85. Ayo Bapak Ibu, tinggi sekali itu. Itu berarti tergantung dari apa? Tergantung dari indikator yang kita tetapkan di dalam PTK itu sendiri. Jadi PTK saya dikatakan berhasil kalau indikatornya itu tinggi gitu ya. Nah, ini adalah seirama dengan apa yang saya sampaikan tadi di bab 2, bahwa di review hasil penelitian orang lain itu kita perlu mengkaji karyanya orang lain. Dengan demikian, maka karya kita, ya Bapak Ibu ya, kaitannya dengan SIP tadi, kita akan memiliki wawasan yang luas. Kita tidak buru-buru menentukan siklusnya berapa, tapi dibuka dulu, di meja dulu, bikin petanya dulu. Setelah bikin petanya, baru kita tentukan berapa siklusnya. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Bapak Ibu Guru, ini mungkin 2 pertanyaan lagi ya, karena ini sesi mahasiswa sudah akan dimulai, mahasiswa sudah nunggu ya. Ini pertanyaan dari Maulika Suryani. PTK tentang
PTK tentang keaktifan dan antusias siswa selama pembelajaran online. Apakah ada standar berapa persen keaktifan siswa? Ataukah yang terpenting peningkatan saja? Itu yang pertama, Pak. Selanjutnya, yang terakhir, bagaimana alur PTK saat pandemi? Siapa yang berwenang menilai PTK tersebut diterima atau tidak? Untuk kepangkatan dan lomba bagaimana? Itu saja. Baik, saya mungkin mau menjawab yang kedua dulu. Ya, saya mau jawab yang kedua. Ini dari Muhammad Sajid dan Maulika Suryani. Ya, khusus untuk masa pandemi, aturan penilaian tentang PTK yang untuk kenaikan pangkat, saya membuka sampai dengan hari kemarin di tahun 2020 ini, bahkan 2019 itu belum diperbarui. Ya, jadi saya beranggapan bahwa karena saya tidak punya kewenangan untuk itu, tapi saya bisa memberikan urun rembuk dalam konteks metodologi penelitian. Jadi siapa yang namanya bisa bantu Bapak Ibu argumentasi supaya PTK sendiri dari indikator keberhasilan PTK, begitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Jadi berapa persen yang tahu adalah peneliti. Saudara-saudara semua yang paling tahu dan yakin, Bapak Ibu harus yakini misalnya untuk interaksi belajar menggunakan Zoom, berapa persen untuk anak-anak itu. Ya anggap aja 80% misalnya gitu. Ditulis aja 80% dari jumlah siswa tiap kali pertemuan berinteraksi gitu. Berinteraksi itu ukurannya apa? Kan berarti ada kriterianya. Kriterianya apa berinteraksi? Dia mau menanggapi pertanyaan dari guru. Dia mau melengkapi apa yang diberikan kepada teman-temannya. Itu namanya berinteraksi. Jadi itu ya Bapak Ibu kaitannya dengan kaitannya dengan judul itu. Baik, terima kasih Pak Kasmudi atas materi yang telah disampaikan. Sangat bermanfaat sekali untuk bekal Bapak Ibu guru ya, penelitian di masa pandemi, khususnya penelitian tindakan kelas. Semoga apa yang disampaikan oleh bagi kita bisa di grup WA, barangkali ingin bertanya bisa dilakukan di grup WA tersebut. Nanti panitia akan memasukkan nomornya Pak Kasmudi di grup tersebut ya Pak ya. Ya. Itu yang bisa kami berikan di seminar online PTK kali ini. Untuk sertifikat, insya Allah siang ini akan kami bagikan melalui link yang ada di grup WA. Sekian seminar online PTK pada hari ini. Kami mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.